Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak, semoga selalu sehat. Jangan lupa semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi sudut. Perhatikan gambar ini. Gambar ini terbentuk dari garis OA dan garis OB. Pada gambar ini kita akan mengenal bagian-bagian sudut. Bagian-bagian sudut berikut terdiri dari yang pertama garis OA dan garis OB. Garis OA dan garis OB disebut sebagai kaki sudut. Garis OA dan garis OB disebut kaki sudut. Bagian yang kedua, titik sudut. Titik sudut terbentuk dari pertemuan antara garis OA dan garis OB, atau tepatnya di titik O. Titik O ini disebut sebagai titik sudut. Bagian ketiga, sudut. Garis OA dan garis OB bersama-sama akan membentuk sebuah sudut. Jadi, sudut di sini adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis. Daerah yang dibatasi oleh dua garis. Nah, ini namanya sudut. Daerah yang dibatasi oleh dua garis, garis OA dan garis OB, disebut dengan sudut. Daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Tepatnya garis OA dan garis OB yang saling berpotongan. Nah, ini saling berpotongan jika diperpanjang, maka dia disebut sebagai sudut. Yang keempat, daerah sudut. Sudut sendiri adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang saling berpotongan. Jadi, letak daerah sudut itu di bagian tengah antara garis OA dan garis OB yang saling berpotongan. Nah, ini adalah daerah sudut. Simbol sudut. Simbol sudut seperti ini melambangkan sebuah sudut. Pada gambar di atas, garis OA dan garis OB yang bertemu di titik O akan membentuk sebuah sudut atau daerah sudut. Penamaan dari sudut itu sendiri
Pada gambar tersebut, penamaan sudut itu adalah sudut AOB, atau boleh juga sudut BOA, atau boleh sudut O. Besar sudut. Besar sudut adalah jarak putar dari kaki sudut yang satu ke kaki sudut yang lain, atau boleh dikatakan sama dengan besar daerah sudut. Nah, ini tadi daerah sudut. Berarti besar sudut itu boleh dikatakan sebagai besar daerah sudut, dan nanti akan kita pelajari dengan menggunakan busur derajat. Busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Berikut adalah contoh dari busur derajat. Bagian-bagian dari busur derajat. Yang pertama, garis alas. Garis alas adalah ruas garis yang menghubungkan tanda 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Ruas garis yang menghubungkan tanda 0 derajat dan tanda 180 derajat. Yang kedua, titik pusat. Titik pusat adalah titik tengah pada garis alas. Bagian tengah pada garis alas atau pada busur derajat disebut sebagai titik pusat. Yang kedua, skala dalam. Skala dalam adalah bagian dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat di bagian dalam. Yang keempat, skala luar, yaitu bagian pada busur derajat yang menunjukkan angka 0 derajat sampai dengan 180 derajat di bagian atas sendiri atau bagian luar. Sebuah busur derajat berbentuk setengah lingkaran. Pada busur derajat terdapat angka-angka dari kiri ke kanan atau sebaliknya, yaitu angka 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, sampai 180 derajat. Angka-angka tersebut menunjukkan besar sudut yang diukur dalam satuan derajat. Satuan baku pengukuran sudut. Satuan baku yang digunakan untuk pengukuran sudut adalah derajat. Dinotasikan dengan tanda angka 0 kecil di bagian atas. Contoh, 1 derajat ditulis 1, 0 kecil di bagian atas. Besar sudut yang dibentuk untuk satu putaran penuh, karena yang digunakan derajat untuk satu putaran penuh, kita berputar satu putaran penuh, besar sudutnya adalah 360 derajat.
Selain derajat, satuan baku dalam pengukuran sudut ada yang namanya radian. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan satuan baku pengukuran sudutnya adalah derajat.